berarti saya izin menjawab waktunya sebentar Pak Tono ya untuk wawancara terkait tugas agama kami. Ini Pak Tono ini berumat umat beragama Kristen ya Pak Tono ya? Iya betul. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan Pak Tono ya. Ini untuk Pak Tono, bagaimana pendapat Pak Tono mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat narasumber dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan agama Indonesia tercapai dengan baik? Bagaimana Pak Tono? Ya, kalau menurut saya artinya masalah tentang agama kita di Indonesia ini ya memang kita melihat bahwa memang terjadi kerukunan ya kan, satu sama yang lain. Ya betul. Jadi walaupun memang berbeda-beda kepercayaan, tetapi tidak pernah kita Saling menjatuhkan juga ya Pak Tono ya? menjatuhkan atau nama agama yang lain. Betul. Berarti untuk skalanya termasuk tinggi Pak ya? Antara dari 10 sampai 100 Bapak pilih yang mana? Angka berapa? Bisa kita katakan itu jelas 99% bahwa memang kita itu kan saling menjaga. Iya, saling menghormati juga ya Pak ya, antar agama ya. Iya. Kita itu menjalankan agama yang lain. Berarti masuk bagus ya Pak Tono ya? Mungkin itu terjadi kerukunan kan gitu. Iya kan? betul. Memang beda-beda keyakinan. Iya betul itu Pak. Berjalan dengan baik dengan masing-masing kepercayaan gitu. Oke ya? Betul Pak Tono. Oke, ini lanjut bagian nomor 2 Pak Tono ya. Ini dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya, secara khusus bahwa memang saya ini kan agama Kristen. Iya, agama Kristen ya Pak ya. Agama Kristen bahwa memang kita itu ajaran dari ya agama kita masing-masing, bahwa memang itu kepercayaan saya bahwa memang itu kan jelas keyakinan saya bahwa memang Tuhan Yesus ya Juru Selamat, Juru Selamat, kita Maha Mengasihi juga ya. Iya. Jelas bahwa memang itu kan agama Kristen itu bahwa memang kita akui, iya kan? Iya, mengasihi sesama gitu ya. Betul. Oke, ini lanjut nomor 3 Pak Tono ya. Ini bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Ya harus kita itu saling menjaga, ya, menghormati, ya kan, satu sama yang lain. Jangan saling mencari kelemahan, mencari celah, ya kan. Jadi tujuan kita itu masing-masing kepercayaan kita, marilah kita bersama-sama menjalankan kepercayaan kita masing-masing. Jangan ada saling menghina, ya kan? Iya betul. Ya kan? Jadi tidak ada yang namanya itu kalau memang saling kita menghina tidak ada pahalanya. Iya. Ya kan? Kepada Tuhan. Itu. Oke, berarti lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Tono ya. Ini menurut pendapat Pak Tono, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya itu tadi intinya bahwa memang kita itu secara pribadi dan saya secara umum bahwa memang kita itu tadi artinya saling menjaga, saling menjaga. Yang penting saling menjaga ya, Pak Tono ya. Itu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Tono ya. Ini menurut pendapat Pak Tono, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya kita itu kan bahwa memang kita itu salah satunya mungkin pemerintah kita bahwa memang itu bahwa juga kita mengharapkan pemerintah itu untuk memberikan dukungan. Iya betul. Salah satunya ya di setiap agama tidak ada istilahnya memilah-milah. Iya memilah-milah ya, semua disamakan gitu. Disamakan. Iya betul. Oke, berarti cukup untuk waktunya Pak Tono ya. Makasih atas waktunya Pak Tono ya. Oke. Selamat siang Pak Handoko, ini izin minta waktu sebentar Pak Handoko ya. Siang Pak Steven. Oke, dengan Pak Handoko sendiri agamanya Buddha ya Pak? Betul sekali. Oke, ini mau masuk pertanyaan pertama Pak Handoko ya. Ini bagaimana pendapat Pak Handoko mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat Pak Handoko dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik atau belum? Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik ya. Sekitar 80 lah. Meski kadang ada perbedaan pendapat,
masyarakat umumnya hidup berdampingan dengan damai sih. Oke, berarti ini lanjut dari Pak Andoko ya. Dalam ajaran agama Pak Andoko, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Agama mengajarkan kita untuk saling menghormati, terus mengasihi sesama dan hidup damai dengan orang lain. Oke, ini bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Dengan saling menghargai perbedaan dan juga menjaga komunikasi dengan baik ya, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Menurut pendapat Pak Andoko, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Dengan bersikap toleran ya. Itu sih. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir Pak Andoko ya. Ya. Ini untuk menurut pendapat Pak Andoko, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah itu seharusnya berperan menjaga keamanan dan menjamin kebebasan beragama, terus mendorong toleransi antar umat beragama. Itu saja. Itu saja ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Andoko Ya, ya. sama-sama Oke, Pak terima kasih. Stephen. Oke, si Febiola ini minjam waktunya sebentar si Febiola. Ini mau wawancara terkait kerukunan agama di Indonesia. Ini dengan Ci Febiola ya. Ini agama Cici Buddha ya Ci. Iya. Ini berarti masuk ke pertanyaan pertama Ci Febiola ya. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat Ci Febiola, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik atau belum? Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Mungkin sekitar 80 dari 100 kita udah bisa hidup berdampingan dengan damai walaupun masih ada sedikit perbedaan atau masalah kecil. Berarti termasuk baik Ci Iya. Febiola ya. Oke, berarti ini masuk ke pertanyaan berikutnya Ci Febiola ya. Dalam ajaran agama Ci Febiola, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran saya, agama Buddha, kita diajarkan untuk selalu memiliki cinta kasih, welas asih, dan sikap saling menghormati. Kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Iya begitu Ci Febiola. Oke, ini berarti bagaimana cara Ci Febiola menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Supaya kehidupan beragama tetap harmonis di masyarakat yang beragam, kita perlu saling menghormati, menjaga sikap, dan mau bekerja sama sih tanpa melihat perbedaan agama. Oh begitu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut pendapat Ci Febiola, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Yang pastinya tuh kita harus bisa menghargai perbedaan, terus kita tidak memicu konflik, dan juga pasti kita harus mengutamakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ke Ci Febiola ya. Ini menurut pendapat Ci Febiola, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya pemerintah punya peran penting, yaitu menjaga keadilan untuk semua agama, menjamin kebebasan beribadah, dan terus mendorong pendidikan toleransi di masyarakat. Mungkin itu saja sih. Oke baik, terima kasih Ci Febiola atas waktunya Ci ya. Bang Pai, ini izin minta waktunya sebentar Bang Pai ya. Ini mau bahas terkait kerukunan Indonesia di Indonesia, kerukunan agama di Indonesia. Umat beragama. Iya betul. Ini dengan Bang Pai sendiri ya Bang Pai ya. Ini Bang Pai agamanya agama Islam. Muslim. Oh Muslim, iya itu dia. Oke, ini masuk pertanyaan pertama ya Bang Pai saya. Ini menurut bagaimana pendapat Bang Pai mengenai kerukunan utama umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat Bang Pai, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama Indonesia itu tercapai dengan baik? Sebetulnya umat beragama di Indonesia ini hanya beberapa persen aja kerukunan umat beragama itu. Dan seharusnya umat beragama itu harus saling tolong menolong, STM kayak gitu. Iya, kan. Nah, jadi ada campur tangan dari pemerintah kan gitu kan. Terkadang di Indonesia jadi campur baur dia kan gitu. Campur baurnya gini, agama jadi bisa cekcok antar satu dan satu, apalagi dikaji-kaji. Seharusnya umat beragama itu harus bersatu kan gitu kan. Iya, Kalau kerukunan baik dan bagus kan gitu kan, bersatu dia. Berarti termasuk tinggi lah ya skala. Ya, Jadi skala dari 10 sampai 100 Bang Pai masuk di mana?
Kalau saya 50-50, 50-50. 50 masih 50 lah. Masih 50 ya. Oke, ini lanjut pertanyaan kedua Bang Pai ya. Ini dalam ajaran agama Bang Pai, bagaimana kerukunan antar umat agama diajarkan? Diajarkan dari agama Islam itu harus gimana saling tolong menolong kan gitu kan. Iya, itu pasti dong. Nah, makanya kalau kita nggak saling tolong menolong macam mana kan gitu. Dalam lingkungan pun, dalam lingkungan itu ya kalau ada kesusahan, Iya, walaupun betul. dia Kristen maupun Hindu maupun Buddha kan, gitu. Iya. Kan saling membantu. Namanya kita kalau dalam lingkungan itu keluarga Iya, sering kan menghargai gitu. Satu sama Bang Pai. lain betul itu Iya. itulah dia. Kalau dalam lingkungan kan gitu. Tempat kami juga gitu, mau Kristen dia gitu kan. Ya saling bantu walaupun ada yang meninggal kan gitu kan. Yang Iya. meninggal yang Muslim mau yang Kristen itu membantu. Iya, bantu sama betul ya. Sesama itu. Itulah dia. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya Bang Pai ya. Ini bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Itulah saya bilang tadi. Masih sama. Nah, seharusnya itu dia. Kalau dalam misalnya ada kemana kan nggak mungkin keluarga yang jauh di sana. Misal adik kan jauh. Iya. Nah, yang misalnya yang entah adik abang jauh kan gitu. Kita kan di satu lingkungan. Itu kan bercampur baur lingkungan itu. Iya, betul. Mau Kristen mau apa kan itulah keluarga kita seharusnya. Kan gitu. Soalnya dia yang tahu kita susah, senang kan gitu Iya. kan. Orang itu kan misalnya kita susah dia dibantu dan dia susah kita membantu, saling tolong menolong lah kan gitu. Makanya saya tolong menolong kan gitu. Nah, iya lah gitu lah dia sih segitu. Ini lanjut pertanyaannya Bang Pai ya. Ini menurut pendapat Bang Pai, bagaimana seharusnya setiap umat agama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau di dunia sih belum bisa, antara dia pro dan kontra kan gitu kan. Masih Antara banyak ya, masih pro dan kontra itu ya. Bisa macam Amerika, Israel kan itu kan orang itu kebanyakan itu kan istilahnya Yahudi kan Iya. gitu kan. Sementara di Indonesia itu kan kebanyakan Islam kan gitu kan. Jadi kan berbeda pelajaran Yahudi sama Islam itu berbeda jauh, jadi beda pandangannya kan gitu kan. Jadi nggak bisa jarang itu bisa ditemukan. Kalau masih dunia masih susah aja. Susah. Antara agama itu bercampur baur susah jadinya kan, saling. Tengoklah sekarang ini Israel semua mau diserang ya kan gitu kan. Iya. Sementara umat Islam itu kan mau bersatu kan gitu kan, mencari kerukunan. Tapi Iya, orang itu duluan mengadu domba kan gitu kan antara umat Kristen ya kan gitu. Jadi Menurut Bang Pai masih susah berarti. susah kalau di dunia itu susah untuk mempersatukannya. Oke, ini berarti lanjut pertanyaan terakhir Bang Pai ya. Ini menurut pendapat Bang Pai, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau untuk pemerintah sih untuk saat ini bagus untuk kerukunannya. Bagus masih sih. bagus lah, Pak. Masih bagus. Mana dia supaya jangan ada adu domba di negara lain bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Iya, betul. Itu dia tanamkannya kan gitu. Itu dia kalau di Indonesia ini. Jadi masih ada, kalau bukan sekarang ini bukan masalah agamanya, ekonomi kan gitu. Iya, betul. Orang kalau nggak makan nggak perlu agama, nggak makan mau agama apa pun nggak makan kan cuma suap nasi jengkal perut kan gitu itu. Iya, itu betul, Kalau Pak, kalau ya. semua itu beradanya makmur, agama itu pun sama itu semua kan gitu. Tapi termasuk pemerintah masih mendukung Masih didukung pemerintah itu. Iya, oke baik Pak. Ekonomi lah pokoknya yang utama kalau di negara ini. Iya betul itu Bang Pai. Oke, berarti terima kasih atas waktunya Bang Pai ya. Oke, sama-sama. Oke, Pak Bem, ini izin atas waktunya sebentar Pak Bem ya. Ini kita mau melakukan wawancara terkait kerukunan agama di Indonesia. Oke, ini dengan Pak Bem ya Pak Bem ya. Ya, Oke, ini ya Pak Bem pun boleh. Ini Pak Bem agamanya agama Islam. Oke, boleh. Ini berarti lanjut pertanyaan pertama ya Bang Bem ya. Ini menurut bagaimana pendapat Bang Bem mengenai kerukunan umat beragama Indonesia? Umat beragama secara keseluruhan Indonesia. Menurut pendapat narasumber dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Apakah sudah menurut Bang Bem? Memang kalau saya lihat ada beberapa tempat memang yang memang ada beberapa konflik gitu ya. Masih ada beberapa konflik gitu ya. Beberapa konflik
Tapi kalau khususnya di tempat kami itu lumayan Masih lumayan tinggi kerukunan. rukunnya lumayan tinggi. Kalau saya kasih nilai mungkin antara 85 sampai 90. Berarti masuk tinggi Bang Ben ya? Oke. Berarti ini lanjut pertanyaan kedua Bang Ben ya. Dalam ajaran agama Bang Ben, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau di ajaran kami itu satu harus saling menghargai. Itu udah pasti Pasti. Misalnya kayak agama lain mau melakukan ibadah, udah jangan kita larang gitu kan. Iya, jangan diganggu juga ya Bang Ben. Sebenarnya mereka pun kalau kita nggak ini pun ya udah mereka nggak masalah gitu, nggak kita apa kan gitu. Saling menghargai, Iya, betul. kan harus adil sama Adil sama agama ya. kita punya tetangga misalnya yang seagama sama yang nggak seagama perlakuannya harus sama gitu. Iya, Jangan betul. mentang-mentang Beda-beda gitu. yang seagama kita perlakuan apa gitu dibandingin yang beda kita ini tuh jangan. Iya, jangan memilah-milah Pak. Jangan memilah. Iya. Oke, kan lanjut pertanyaan berikutnya Bang Ben ya. Ini bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Satu bisa misalnya dengan dari itu dialog misalnya. Betul. Artinya kalau ada kegiatan apa tuh yang berbeda juga harus diajak. Yang berbeda agama juga kita ajak. Entah itu gotong royong, dialog. Pokoknya jangan mereka tuh jangan merasa diasingkan gitu di lingkungan. Iya, jangan terisolasi. Jangan sampai mereka karena minoritas mereka merasa kok kami kayaknya nggak pernah diajak untuk berkontribusi terhadap lingkungan itu jangan. Tetap harus sama ya Bang Ben ya. Mereka harus diikut sertakan setiap ada kegiatan di lingkungan gitu harus diajak. Iya, emang harus begitu ya Pak Ben. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bang Ben ya. Ini menurut pendapat Bang Ben, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Satu bisa dengan menjalin silaturahmi Silaturahmi. Iya. sama walaupun berbeda agama. Beda agama silaturahmi yang betul. Toleransi udah pasti. Toleransi. Toleransi, Tadi ya. mereka ibadah jangan Iya. kita jangan dipersulit dalam mereka beribadah jangan Betul. dilarang. Harus ditoleransi ya orang. Oke, ini berarti lanjut pertanyaan terakhir Bang Ben ya. Menjaga ini juga kita harus bisa menjaga sikap ucapan gitu. Maksudnya kalau yang sampai kita saling menyerang gitu, menyinggung walaupun kita berbeda nih ajarannya, yang sampai kita menyinggung ajaran mereka gitu. Iya, Itu betul. yang sering bikin ributan gitu. Iya, menyinggung berbagai ajaran gitu ya. Saya kalau pribadi kalau misalnya saya tengok nih orang lagi badan berbeda dengan saya, ya udah saya sih dalam hati aja gitu. Kalau Iya. ada yang nggak suka, yang berbeda makanya beda mungkin ada yang kurang saya ya udah saya simpan dalam hati aja. Jangan usah saya sebutin ke dia, saya bilangin ke dia. Nanti dia nggak terima, jadinya malah aja ribut. Bagusnya sesuai ajaran masing-masing. Nah, ya udah Iya. saling aja. Oke, ini berarti masuk pertanyaan terakhir Bang Ben ya. Ini menurut pendapat Bang Ben, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Yang pertama bisa jadi pemerintah tuh ya bisa jadi penengah. Misalnya ini nampak nih ada bibit-bibit mulai kayak perselisihan nih antar beragama. Nah sebelum perselisihan itu menjadi besar, pemerintah harus langsung turun tuh untuk jadi penengah. Mereka menengah sampai yang udah selisih orang itu ya pernah terjadi kan di daerah kita timur tuh. Iya betul. Perang antar agama karena mungkin terlalu pembiaran akhirnya jadi yang besar gitu. Nah, sebelum besar pemerintah harus di penengah tuh. Iya, berarti sampai sekarang masih didukung oleh pemerintah ya. Nah, bisa juga dengan pemerintah misalnya harus mempermudah misalnya salah satu agama mau membangun rumah ibadah. Betul. Itu harus dipermudah, jangan dikasih salah satu ini. Betul ya. Misalnya mereka kekurangan dana misalnya bisa dibantu supaya rumah ibadahnya bisa terbangun supaya mereka beribadahnya bisa dengan kemudian dengan tenang gitu. Oke, berarti pemerintah masih sangat membantu ya. Oke, ini untuk sekian aja Pak Bang ya. Ini terima kasih Pak Ya. Bang.